Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahrus syamul lil mu'minin. Wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu basira wa najir wa da'iyan ilallah wa bi isnihi sirajam munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu bil huda wa dinil haqq. Irghaman liman jahada bihi wa kafara amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu para tuan guru, jamaah sholat taraweh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling indah dan yang pantas kita ucapkan di malam hari yang berbahagia ini kecuali kalimat alhamdulillah sebagai tanda puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 terakhir bulan Ramadan ini Allah masih berikan kesehatan walafiat kepada kita untuk kita menjemput nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada 10 bulan suci Ramadan kita akan dilepaskan daripada belenggu api neraka. Dan insya Allah setiap sekali doa pada bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Insya Allah mudah-mudahan kita semua para jamaah akan menjadi ahli jannah, jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sembari kita ucapkan selawat bering salam kehariban paduka kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak membimbing kita ke jalan yang benar ataupun minaz zulumati ilan nur, yang tentu syafaatnya sama-sama kita harapkan nantinya pada ketika yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah salat tarawih yang saya banggakan. Sudah barang tentu beberapa ustadz menyampaikan hikmah dan faedah daripada bulan suci Ramadan ini. Ada yang mengatakan bulan suci Ramadan ini adalah bulan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan bulan suci Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, memberikan pembelajaran supaya kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke konteks tarbiyah saja. Insya Allah nantinya akan kita bahas sedikit kalau waktunya mencukupi tentang keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah yang Allah sampaikan kepada kita untuk muhasabah terhadap diri kita. 11 bulan yang lalu apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini supaya betul-betul kita menjadi orang yang bertakwa. Ayatnya sama, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi bukan permasalahan puasa ini yang harus kita bahas. Kewajiban melaksanakan bulan suci Ramadan kepada setiap umat Islam itu diawali daripada akil baliknya seseorang. Walaupun ada beda pendapat, ada yang 15 tahun, ada yang 17 tahun. Ada mohon maaf ketika dia kalau laki-laki sudah mimpi basah. Kalau macam saya, usianya sekarang 54 tahun menjelang 55. Berarti 40 tahun sudah diwajibkan kepada saya untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Target bulan suci Ramadan ini ada 5 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, al-kadhibah. Tidak boleh lagi berbohong. Tuntutan puasa itu sesungguhnya diharapkan kepada umat Rasulullah, hamba Allah ini tidak boleh lagi berbohong kalau dia sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Pertanyaannya,
Masihkah kita pernah berbohong setelah kita melaksanakan bulan suci Ramadan? Kalau masih pernah berbohong, salah satunya yang akan menghapus pahala bulan suci Ramadan ini adalah al-kadzib, berbohong. Mari kita muhasabah terhadap diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Yang kedua, yaminul hamus, janji palsu. Betapa banyak orang tua zaman dulu. Di kampung saya di Sumatera Utara, di Paluta, Gunung Tua, banyak orang tua menjanjikan janji palsu kepada anaknya. Termasuk dulu, sebelum orang tua saya tahu tentang janji palsu itu, disampaikan kepada saya, Ananda, tolong jaga sawah kita itu. Nanti sepulang ayah dari pekan, ayah belikan martabak yang begitu enak kepadamu. Saya sebagai anak yang penurut. Tapi di sore harinya, janji itu saya tagih, Bapak Ibu. Jawaban orang tua saya, tukang jual martabaknya tidak jualan. Jangan kita sampaikan hal-hal yang seperti itu terhadap anak kita. Justru itu akan mendidik anak kita supaya dari awal dia sudah berbohong. Yang ketiga, salah satu yang diharapkan orang yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, yang akan menghapus pahala daripada puasa itu, an-najarus sahwat, memandang secara hawa nafsu. Kejadian di kota besar, kejadian di kota Medan, sampai ada yang tawuran anak-anak, disebabkan ada namanya asmara subuh. Ketika sudah habis salat subuh, para pemuda dan pemudi berjalan di lapangan Merdeka. Akhirnya terjadi tawuran. Dan bahkan puasanya, konon mungkin itu akan terhapus pahalanya. Karena mereka memandang secara hawa nafsu. Kita sebagai orang tua Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, tentu ini akan kita jaga. Yang keempat, an-namimah, mengadu domba. Saya tidak akan terjemahkan ini. Karena tadi sudah saya tanyakan kepada panitia, mungkin tidak boleh terlalu lama. Dan yang kelima adalah ghibah. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah. Bulan tarbiyah, bulan suci Ramadan ini adalah memberikan pembelajaran kepada kita untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Betapa sedihnya di antara kita ketika Allah memanggil kita nantinya. Kita berada duduk sendiri terbaring di alam barzakh. Tidak ada duanya harapan kita kecuali anak yang soleh yang akan mengirim bacaan kepada kita. Kata para ahli sufi, ada kaul hikmah yang selalu ketika ini saya bacakan dan saya ceramahkan, terkadang saya tidak mampu membendung air mata saya. Jamaah, wa kana yaumul asyura, wa yaumul jum'ah, wa yaumus syahrul ramadan, yakhruju arwahil muslimin min kuburihim, wa qalu ya man sakana daro, aktini bil tu'amil tu'am, Pa'imbahil tumpa bifatihatil kitab. Sesungguhnya Bapak Ibu jamaah, pada malam surah, malam Jumat, malam penuh bulan suci Ramadan, para arwah yang telah mendahului kita, orang tua yang kita banggakan, ibunda yang kita cintai, sesungguhnya mereka datang ke rumah kita masing-masing. Ya man sakana dar, wahai anakku yang ada di dalam rumah. Aktini bil tu'amil tu'am. Tolong aku berikan makanan. Bukanlah makanan yang begitu lezat kalian makan. Tolong aku berikan minuman. Bukanlah minuman yang begitu segar kalian minum. Tapi aku mendambakan kalimat thayyibah. Manfaat kalian berimpak. Manfaat kalian qiyamul lail. Manfaat kalian membaca Al-Quran. Tapi anakku, kalian yang ada di dalam rumah, andaikan ini tidak bisa kalian lakukan, tolonglah engkau bacakan kalimat Fatihah. Itulah besok hari bulan suci 1 Syawal yang akan aku bawa kembali ke dalam kubur. Jamaah yang dirahmati Allah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan apa yang kita lakukan sekali masih kita hidup, insya Allah anak dan cucu kita akan mengenang kita. Oleh karenanya bulan suci Ramadan ini
Perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi ibu-ibu mudah untuk mendapatkan pahala. Bagi bapak-bapak mudah mendapatkan pahala. Bagi ibu-ibu, mungkin ketika dia mengolah, ketika dia memasak makanan, sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil dipotong pisang, sekali dia potong mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih diantarkan ke masjid, siapa orang yang akan memakan itu? 1000 kali lipat manfaat dan faedahnya yang akan terkucur kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Begitu cahaya itu masuk ke dalam kubur, dia bertanya arwah ini, ada apa? Kepada malaikat. Katanya, bukankah ini merupakan kiriman daripada anakmu yang melebihkan makanan, memberikan ke masjid 5 kaum. Inilah faedah daripadanya. Arwah pun terkejut. Arwah pun merasa bahagia. Saya tidak bisa membayangkan betapa sedihnya seorang arwah di dalam kubur. Tidak ada pernah mengirim daripada ke udaranya, hanya mengharapkan daripada umat Islam. Setetes demi setetes, itulah yang didambakannya. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan ini, sekali lagi saya katakan bulan tarbiyah. Banyak wejangan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Banyak ilmu yang akan kita tuntun dan yang kita jemput untuk menambah hasanah kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita pada saat ini. Kalau dulu timbalah yang mencari sumur, bukan sumur yang mencari timba. Tapi pada saat ini, gurulah yang datang ke masjid, gurulah yang datang ke rumah-rumah untuk memberikan pembelajaran. Kita tidak mau ada satu hikayah, orangnya beriman, tapi tidak punya ilmu. Ibu, orangnya beriman, tapi tak berilmu. Ada satu kampung, seorang ustadz dikatakan di kampung itu dia punya ilmu dan imannya kuat kepada Allah, tapi tidak punya ilmu pengetahuan. Ketika gadisnya mulai beranjak dewasa, gadisnya cantik, seperti mbah kata Abu Nawas, bibirnya bagaikan pinang dibelah 2, alis matanya betul-betul terukir bagaikan semut berjejer rapi. Tapi setiap ada orang yang bertanya kepada ayahnya, semua katanya tidak mungkin bisa menikah kepada anakku karena anaknya, orang yang akan melamar anakku adalah orang bodoh. Yang pertama, ada seorang dokter mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat Bapak ada anak gadis, ingin saya melamar anak gadisnya. Ini singkat ceritanya. Kata si Bapak, kamu kerja di mana? Kamu alumni dari mana? Saya seorang dokter. Langsung karena tidak tahu dengan ilmu pengetahuan dikatakannya, tidak. Saya tidak akan menikahkan anak saya kepada seorang dokter. Pelamar yang kedua datang, seorang akpol, akademi polisi, alumni pondok pesantren. Juga hal yang sama bahasanya. Mohon maaf Bapak, saya ingin melamar gadis anak Bapak. Katanya, apa kerjanya? Kerjanya seorang polisi. Langsung seketika itu dijawab orang tuanya, tidak boleh. Karena polisi itu banyak melakukan yang subhat. Yang ketiga juga begitu. Ada yang insinyur dan lain-lain sebagainya. Melihat tingkah daripada bapak ini, ada 2 anak muda yang tidak punya ilmu pengetahuan sama sekali, tidak pernah belajar. Mereka mencoba mengarang satu bahasa yang mirip-mirip dengan bahasa Arab. Karena bapak itu rumahnya di pinggir sungai, maka ada 2 anak muda sambil membawa jala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantabaro. Si kawan menjawab, wa ma ingkana. Si kawan lagi menjawab, wa minas sifat. Si kawan juga menjawab, wa tarik, wa mahyaya wa mamati. Pantabaro, tebarkan jala. Si kawan bilang, wa ma ingkana, apa ikannya? Wa minas sifat, ikannya ikan sifat. Wa tarik, tariklah, rupanya nyangkut jalanya. Wa mahyaya wa mati. Selamlah aku takut ada buaya mati.
mendengarkan bahasa ini Bapak Ibu. Sang bapak itu seketika memanggil kedua anak muda itu. Berkenankah untuk menikahi anak gadisnya yang begitu cantik dan pintar? Bapak Ibu, singkat ceritanya terjadi pernikahan. Tapi tentu di antara dua anak muda ini ada yang cemburu. Kenapa mesti dia yang dapat? Saya tidak. Terbesit di hati dia, apapun bentuknya, akan saya permalukan sahabat saya ini. Bahwa sesungguhnya dia tidak mengerti dengan agama. Satu ketika, sang mertua keluar kampung. Disuruh menantu untuk memberikan pengajian di masjid. Karena ketidakkemampuannya. Tapi dia masih bisa mengolah. Mencoba untuk mengkelabui daripada mertuanya. Seluruh murid yang ada di masjid. Disuruhnya untuk mengulang kaji. Maka laporan daripada murid itu ke mertuanya. Luar biasa. Menantu bapak itu. Kami tidak ditambah kaji. Hanya mengulang-ulang saja supaya lancar. Ini namanya, kedua anak muda ini namanya si Budogol dan si Budigil. Ada di Siko namanya Budogol. Kalau ada di sini Ambo takut menyampaikan ini. Bapak Ibu yang saya banggakan. Akhirnya, sewaktu pelaksanaan sholat. Mertua menjadi imam. Menantu di belakang. Dan yang kedua, kawan sahabatnya, barisan kedua. Karena memang tidak pernah mengerti tentang ilmu agama. Sewaktu ruku, kawan yang di belakangnya dicoleknya ke belakang. Dicoleknya kain kawan itu. Dalam pikiran menantu ini, ternyata kalau waktu ruku itu harus mencolek juga. Dicoleknya mertuanya. Mertuanya memberikan sinyal, jangan sempat dicolek. Kakinya digoyangkan juga ke belakang. Bubar para jamaah. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini merupakan tamsilan. Ada orang beriman, tapi tidak mempunyai ilmu. Di bulan puasa Ramadan ini, adalah bulan tarbiyah kepada kita. Betapa banyak terkadang orang sedikit agak terkikis keimanannya untuk beribadah disebabkan kehidupan. Padahal semua kehidupan ini sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Di dalam hadis qudsi dinyatakan, kenapa burung yang terbang setiap hari tidak pernah ada yang gantung diri? Saya Bapak Ibu ketika membaca itu saya tersenyum. Ya wajarlah burung tidak pernah gantung diri. Ternyata begitu saya kupas di dalam hadis qudsi. Jelas kata Allah, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la rajakukum kayama yarjukut tair tagudu hisaban wa taruhu bitobran." Andaikan hamba Allah ini bertawakal sebaik-baik seekor burung, di pagi hari dia sangat lapar, di sore hari kembali ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang. Burung tidak pernah putus asa. Betapa banyak burung di sore hari mencoba untuk memakan buah. Tapi ada orang yang memotong kayu itu. Tapi mereka tidak pernah putus asa. Besok harinya mereka terbang ke sana kemari. Tidak pernah putus asa mencari dan menjemput nikmat Allah itu. Kenapa? Karena setiap daripada suaranya selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu contoh yang diberikan Allah kepada kita. Bahwa itu terdapat di dalam hadis qudsi. Bahwa manusia ini sesungguhnya kalau kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diragukan dalam melaksanakan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Sudah melebihi daripada 15 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.